Museum Sri Baduga adalah sebuah museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Penamaan Museum Sri Baduga diambil dari gelar salah satu Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, seperti yang tertulis pada prasasti batu tulis. Museum Sri Baduga berada di Jalan BKR nomor 185, Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, yang berseberangan dengan Taman Tegalega. Untuk memasuki Museum Sri Baduga ini, pengunjung anak-anak akan dikenakan tiket seharga Rp2.000, sedangkan orang dewasa sebesar Rp3.000. Museum ini dapat dikunjungi setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 8 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat dan Sabtu sampai Minggu pukul 8 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Senin, museum ini tutup karena harus melakukan perawatan pada setiap koleksi yang ada di ruang pameran. Museum Sri Baduga terbagi menjadi 3 lantai. Lantai 1 diawali dengan menampilkan beberapa koleksi sebagai pembuktian hadirnya Sri Baduga sebagai salah satu Raja Pajajaran. Sejarah alam, fosil hewan dan tumbuhan, profil manusia, fosil dari manusia purba, sejarah terbentuknya Jawa Barat dari sisi geografis dan budaya yang diawali dengan sistem religi masa Hindu-Buddha. Lantai 2 melanjutkan sistem religi Konghucu, Kristen, dan Islam, sistem pengetahuan, bahasa, sistem organisasi atau kemasyarakatan, peralatan hidup, sistem mata pencaharian, hingga busana pengantin di Jawa Barat dan seragam juragan tanah di masa kolonial. Lantai 3 menampilkan materi koleksi yang berkaitan dengan mata pencaharian, perdagangan, teknologi, permainan tradisional anak Jawa Barat, dan zona perkebunan. Salah satu koleksi lainnya yaitu adanya alat musik kecapi berukuran besar dan berwarna emas yang dinamakan sebagai kecapi naga maung. Terdapat juga koleksi senjata pustaka, lukisan, dan beberapa kain khas Nusantara di balik ruang lain berpintu jeruji besi. Kami diberi kesempatan untuk melihat langsung salah satu koleksi dari Museum Sri Baduga, yaitu gelas kuningan perak, dan juga diberikan penjelasan langsung oleh tim ahli museum. Apa? Minum. Nah, kalau zaman dulu itu kan ada gelas ini, gelas perak ini, gelas perak. Ada terbuat juga ada ya, kita punya. Ada gelas dari terbuat muka ini, salah satu untuk minum. Selain gelas perak itu kan ada gelas yang terbuat dari kaca. Tapi ini biasanya sekali-kali bisa untuk orang-orang sebelum ke gelas kaca. Ya, jadi pertamanya dari ini dulu, tapi itu termasuk ke dalam sedikit agak mahal zaman dulu. Ya, karena ada lagi yang terbuat dari sang itu. Tapi ini berat ya. Nah, makanya ini tempatnya mungkin untuk orang-orang di atas kelas menengah ke atas. Tapi zaman dulu selain punya ini sudah punya peralatan yang misalnya terbuat dari kalau berasa beling ya, udah punya gitu. Tapi tidak
banyak kayak sekarang. Kita kan biar misalnya kita punya perawatan namanya konservasi, jadi perawatan dari segala berbagai jenis penyakit, bukan penyakit bukan orang aja, tapi penyakit itu misalnya kayak gini. Nah, ini karena bekas pemakaian, ini dalam. Iya. Ini susah ini kan karena sudah beberapa karatnya itu sudah bertahun-tahun, tapi kita bersihkan dengan menggunakan berbagai jenis alat tradisional kimia. Tapi kita biasanya membersihkan dulu dari debu dan kotoran. Nah nanti kita bersihkan ininya, ini dibersihkan tapi susah. Susahnya apa kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah ininya apa sih namanya itu hilang dan ini sedang bersih mengkilat kayak yang baru itu nanti bukan koleksi namanya, tapi kita beli aja yang baru. Yang namanya koleksi itu sudah pernah digunakan pada zaman dulu. Salah satunya ini. Jadi ini dibersihkan dengan berbagai bahan. Kita bisa menggunakan dengan bahan jeruk nipis atau lemon. Caranya si jeruk nipis itu dimasukkan campur dengan air. Nah nanti di ini pakai kapas digosok-gosokkan. Tapi sebelum digosokkan pakai kapas, kita bersihin dulu di kuas-kuas. Bersihin dulu biar debunya hilang. Terus nanti dibersihkan dengan cairan lemon tadi pakai air. Nah, kalau misalnya ada sedikit udah membandar, tapi udah pakai kimia, apa namanya citrin, asid kayak citrin lah gitu. Oh, citrin. Tahu nggak? Tahu. Nah, kayak gitu, itu bisa. Nah, kalau sudah nanti diinikan, dipakai larutan itu atau ditulis atau itu larutan citrin itu, kita dibersihin di air yang mengalir di keran, dibersihin. Kalau ini belum dibersihkan, karena masih kotor. Karena kita membersihkan menunggu adik-adik datang. Ini udah 2 minggu lebih disimpan di sini, makanya belum dibersihkan dulu, makanya kelihatan kotor. Nah nanti sudah ini dibersihkan, pakai yang tradisional dulu, pakai lemon, gini. Terus sudah itu nanti kan dicuci dari mengalir, nah ini sudah dikeringkan, yang dikeringkan dulu, nanti dipakai lap ada lapnya. Gelas kuningan perak merupakan gelas atau alat minum yang terbuat dari kuningan atau perak. Pada zaman dahulu, gelas ini melambangkan kekayaan dan sering dipakai oleh para bangsawan. Museum ini adalah sebuah persembahan bagi pecinta sejarah dan budaya Sunda yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menghadirkan koleksi dan benda prasejarah yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, museum ini memainkan peran penting dalam memahami akar-akar budaya Sunda yang mendalam. Sekian perjalanan kami pada Museum Sri Baduga. Mohon maaf dan hatur nuhun.